Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Selamat pagi pendengar, ketemu lagi bareng Iwan untuk kesempatan kita hari ini pendengar di Senin 18 November 2024. Baik, sepertinya sudah diinformasikan tadi, kembali kita akan ngobrol dengan tema yang sangat penting ya bagi demokrasi kita, yaitu peran dinas PMD dan Badan Kesbangpol Kabupaten Magetan dalam membangun partisipasi politik masyarakat desa pada Pilkada 2024. Baik, pendengar, saat sekarang sudah hadir di studio ada Bapak Eko Murianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Mas. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya ketemu lagi Pak Rudi selaku PLH Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan. Dan selamat pagi juga ada Mas. Silahkan diperkenalkan Mas. Oh iya. Saya ini Suryono selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas. Baik, Pak Kesbangpol. Oke. Baik, pendengar, satu sesi kita temani Anda. Kita akan ngobrol bareng tentunya untuk yang ingin berpartisipasi. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ya. Monggo kita tunggu di 8917111 untuk online atau di 081217688454. Dan baik, sekali lagi ini ya sudah kita buka yang mau bergabung, dan kita langsung ke pertanyaan ke Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi bisa dijelaskan ya apa peran utama Pak Kesbangpol ini dalam mengawal Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan ini, Pak? Oh ya, terima kasih Mas. Begini ya, dalam Pilkada tahun 2024 ini itu merupakan momen yang penting dan strategis bagi kualitas demokrasi kita. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial politik, Pak Kesbangpol Kabupaten Magetan terus mengupayakan proses pelaksanaan pilkada agar dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kami menekankan pentingnya masyarakat untuk memahami calon-calon pemimpin daerah, memilih dengan cerdas sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar bisa membawa perubahan positif sesuai dengan harapan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat ini dalam Pilkada 2004 ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Ini berbagai strategi telah dirancang untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam proses demokrasi ini, mulai dari pemanfaatkan media sosial dan digital yang kemarin kita sampaikan ya, dengan kemudian diskusi terbuka hingga berbagai pendekatan yang menyasar berbagai segmen masyarakat. Itu kita kemarin juga lewat sosialisasi dengan seluruh stakeholder. Kemudian upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal dan berkontribusi di seluruh tahapan Pilkada 2024 ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah. Pasalnya memupuk kesadaran politik masyarakat menjadi tantangan yang cukup kompleks. Ini tidak mudah ya. Iya, betul. Nah, ini tantangannya banyak ini. Oke. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian mulai dari tingkat kemiskinan, kemudian keterbatasan ekonomi, serta minimnya kesempatan untuk berdialog dan berpartisipasi. Yeah. Aktualisasi pendidikan dan penyuluhan yang berkesinambungan ini terus kita lakukan. Pemberian akses informasi yang akurat dan netral, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses politik. Ini nanti akan disampaikan lebih jauh ya untuk pemberdayaan masyarakat. Kebetulan hari ini juga narasumber dari
Mas Eko Iya. selaku kepala pemberdayaan masyarakat desa. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Iya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kita ke Pak Eko dulu, selaku dinas PMD ya, selaku dinas yang menjembatani desa serta pemberdayaan masyarakatnya. Nah, Pak Eko, apa peran dinas PMD ini dalam pelaksanaan Pilkada 2024 kali ini, Pak? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya yang mendengarkan radio ini mendapatkan manfaat nantinya, dan juga ada sesuatu yang menarik di sini, Mas. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya pilkada ini tanggung jawab bersama. Ya, jadi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Magetan khususnya ini semuanya bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mensukseskan pilkada. Terkait dengan peran yang ada di Dinas PMD, kebetulan yang menggawangi saya, jadi saya ini selaku koordinator juga fasilitator terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ini pasti erat kaitannya dengan rangkaian proses pemilu dan pemilu kada. Apalagi lagi sekarang terkait dengan masalah netralitas, kemudian peran aparatur pemerintah desa yang seringkali banyak orang menganggap ini dan itu gitu ya. Makanya kembali ke marwahnya bahwa pemberdayaan ini, empowering ini menjadi hal yang penting. Dan sekali lagi suksesnya pilkada ini tergantung kepada kita semua. Peran aktif kita diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian kabupaten, dan juga rangkaian kegiatan pilkada. Jadi dinas kami ini bertugas untuk melakukan pemberdayaan baik dari sisi aparatur maupun kelembagaan yang ada di desa, dan yang lebih luas lagi adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemilu kada nantinya. Itu Mas. Baik. Oke, kita terima kasih Pak Eko. Untuk Pak Rudi, kaitannya dengan tema kita kali ini, Pak Rudi, yaitu peningkatan partisipasi politik masyarakat. Nah, kira-kira apa pentingnya kesadaran politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada ini, Pak? Untuk partisipasi masyarakat memang kita perlukan ya. Sebab itu untuk menyalurkan aspirasi itu nanti lewat pilkada itu. Yang pertama untuk partisipasi politik ini yaitu memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Ini merupakan partisipasi aktif dalam pilkada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti hak memilih, kemudian kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang berbasis pada kehendak rakyat. Kemudian menghindari dominasi politik tertentu. Ini partisipasi masyarakat yang rendah dapat membuka peluang bagi kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih seperti politik, uang, atau kekuatan media. Sebaliknya dengan partisipasi yang tinggi, hasil pilkada nanti akan lebih mencerminkan kehendak masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas pemerintahan, yaitu pemimpin daerah yang terpilih melalui proses pilkada ini yang melibatkan banyak masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat yang memilihnya untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kemajuan daerah. Itu. Barangkali Mas ini ada yang ingin ditambahkan ya Mas. Kira-kira pentingnya kesadaran politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada tahun ini. Iya, terima kasih Mas. Jadi memang kesadaran politik itu tidak langsung artinya perlu kita bangun, perlu kita ada edukasi. Termasuk salah satunya kita mengadakan sosialisasi, termasuk ini yang kegiatan-kegiatan kita dialog interaktif di Radio Magetan Indah ini. Salah satu edukasi kita untuk meningkatkan tingkat kesadaran politik bagi masyarakat di Kabupaten Magetan khususnya. Mungkin itu Mas. Oke. Baik, itu tadi
sedikit ya sudah dijelaskan sama Mas Zaini, Pak Rudin, juga Pak Eko pendengar. Dan tentunya kita break dulu, nanti kita akan balik lagi. Sekali lagi saya ingatkan, kita di satu sesi ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh Anda bisa bergabung di dua fasilitas yang sudah kita sediakan. Sekali lagi di 891711 081217688454. Baik, Magetan Ida 104,9 FM, sarana informasi dan hiburan. Nah, pendengar, balik lagi masih ngobrol ya. Bareng ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dan juga dari Kesbangpol ya. Masih bareng Pak Eko dan juga Pak Rudi, ada juga Mas Zaini ya. Baik, sekali lagi silakan ya, kita masih tunggu untuk yang mau berpartisipasi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, mumpung ada narasumbernya, boleh ya, kita tunggu. Dan kita ke Pak Eko. Iya. Pak Eko, Dinas PMD ya, ini selaku dinas yang menjembatani desa serta pemberdayaan masyarakatnya. Nah, bagaimana kondisi kesadaran politik dan pendidikan politik pada masyarakat di desa saat ini? Nah, apakah kesadaran politik di masyarakat ini sudah tinggi atau banyak masyarakat yang memang mungkin belum memiliki kesadaran politik nih Pak? Nah, bagaimana upaya Dinas PMD sendiri dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di masyarakat desa? Iya, terima kasih Mas. Wah, pertanyaannya banyak banget ini. Satu Pak ya, nanti saya ingatkan lagi. Baik, jadi kalau kita melihat masyarakat Magetan secara umum, alhamdulillah, ya berkaca dari pengalaman sebelumnya. Iya. 5 tahun yang lalu saya bertugas sebagai Kepala Kesbangpol. Jadi sebelum ke PMD saya Kepala Kesbangpol. Pemilu 2018-19 dulu. Kesadaran masyarakat di Magetan cukup bagus, ya, partisipasi menyampai angka 80-an. Kalau kita sondingkan dengan data ya, artinya kesadaran masyarakat sudah cukup bagus. Hanya memang karena perlu adanya peningkatan gairah politik di masyarakat itu memang pada waktu itu dikembangkan luar biasa. Artinya teman-teman dari Kesbangpol saya yakin juga bergerak aktif, di samping juga penyelenggara pemilu. Kalau secara umum seperti itu. Kemudian kalau kita melihat lagi data statistik di Pilpres, kemudian yang baru kita gelar di Pilkades serentak di Kabupaten Magetan, kesadaran berpolitik masyarakat cukup tinggi. Kepedulian masyarakat terhadap dinamika politik ini memang mengikuti, walaupun alhamdulillah kekeluargaan dan kegotong royongan di Magetan ini juga cukup bagus Mas. Artinya kepedulian juga cukup bagus. Dan juga kalau kita perhatikan kondisi masyarakat akhir-akhir ini tetap adem ayem ya, walaupun ada kontestasi politik, masyarakat juga kesadarannya cukup bagus, kemudian juga tidak terbawa ke hal-hal yang karena sekarang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, apalagi dengan pengaruh HP yang sedemikian cepat ini. Kalau saya melihat dan memperhatikan kondisi Magetan cukup stabil. Enggak ada huru-hara Pak ya? Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah tidak. Jadi itu patut kita apresiasi, dan tentunya ini tugas berat kita dalam mempertahankan supaya kesadaran masyarakat, kultur pendidikan politik di masyarakat ini tetap terjaga. Itu Mas. Jadi meskipun kesadaran masyarakat ini sudah bagus, mungkin ada beberapa yang sebagian kecil Pak ya, yang belum. Mungkin ada ini upaya-upaya dari dinas Pak. Iya, kita akui ya. Jadi ketika persentase belum 100 itu kan pasti ada sebagian yang apatis, sebagian yang kurang memahami tentang pentingnya proses politik ini. Jadi beberapa hal yang kami lakukan, kami kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dengan berbagai macam kegiatan, baik itu lewat rakor, kemudian lewat badan kerjasama antar desa. Kami menumbuhkan kesadaran politik, dan itu dimulai dari aparatur pemerintah desanya. Aparatur pemerintah desa ini diakui atau tidak mempunyai peran yang cukup strategis, khususnya dalam menyebarkan informasi ke desa. Karena kalau di desa
kalau di Magetan dikenal dengan istilah pamong ya. Pamong desa ini selalu menjadi rujukan. Menjadi rujukan betul, menjadi garda terdepan, menjadi rujukan dalam setiap informasi apalagi terkait dengan masalah politik. Itu Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian balik lagi kita ke Pak Rudi ya. Nah Pak Rudi, sebenarnya apa tantangan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat desa ini Pak? Memang apa, menyadarkan masyarakat berkaitan dengan apa partisipasi politik itu memang agak berat juga ya tantangannya ya di sini ya. Pak ya. Yang pertama kaitan dengan politik uang. Yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masyarakat ini yang hidup dalam kemiskinan atau dengan tingkat kesejahteraan yang rendah seringkali lebih fokus pada masalah ekonomi dan kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi dalam proses politik. Nah, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini membuat mereka merasa bahwa politik uang itu menjadi solusi atas kebutuhan sehari-hari mereka. Gitu. Nah, ini itu tantangan yang pertama ya. Kemudian yang kedua politisasi media. Media massa baik konvensional maupun digital seringkali terpolarisasi atau dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Politisasi media ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan membuat partisipasi politik yang menjadi lebih sulit karena masyarakat tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Kadang-kadang kan antara media satu dengan media yang lain itu kan berlainan. Betul. Dalam apa? Memberitakan itu. Kemudian keterbatasan teknologi, ini masih ada masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil ya. Dengan keterbatasan perangkat, jaringan internet atau keterampilan digital, ya tidak apa, kadang-kadang masyarakat itu masih buta juga, apa istilahnya gaptek. Ya, itu tantangan juga ya, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi ini. Kemudian yang keempat ini patronase. Patronase ini apa itu, Pak? Dukungan, dorongan, hak istimewa atau bantuan keuangan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada orang lain. Nah, ini. Patronase ini meskipun memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu dalam jangka pendek, memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap demokrasi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya yang paling mencolok adalah meningkatnya ketimpangan sosial, merusak integritas proses pemilihan, dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Oke, iya, itu tantangan-tantangannya. Iya, barangkali Mas ini menemukan tantangan-tantangan yang lain, Mas. Ya, sebenarnya garis besarnya sudah disampaikan oleh Pak PLH tadi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi di masyarakat Magetan itu memang mungkin nasional ya, mungkin seperti itu. Tapi insya Allah kita selalu berkoordinasi, bekerja sama dengan semua stakeholder, baik penyelenggara pemilu, baik itu OPD, dalam hal ini pemerintah daerah, baik dengan pihak keamanan dan lain sebagainya, baik dengan ormas dan lain-lain, media sosial. Kita berusaha untuk mencari solusi tantangan-tantangan yang kita hadapi ini. Mungkin itu, Mas. Oke. Misalnya di masyarakat ini masih ada banyak anggapan-anggapan, misalnya memilih atau tidak memilih toh nantinya juga akan sama saja. Nah, ini juga tantangan Pak Agi. Nah, itu gimana mengubah mindset masyarakat yang seperti itu? Iya, jadi sifat apatis, sifat pasif dari masyarakat memang betul yang disampaikan jenengan tadi. Tapi untuk memberi kesadaran kepada masyarakat, kita itulah gunanya kita memberikan sosialisasi melalui mungkin juga kita baru kemarin hari Minggu kita juga mengundang dari perangkat desa maupun tokoh masyarakat bersama dengan PMD Bapak Kepala
PMD juga kita memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menyalurkan hak pilih sesuai dengan hatinya, pilihan hatinya. Itu juga kita sampaikan. Nah, salah satu tujuan kita untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaini. Baik, terima kasih dan kita break dulu ya. Nanti kita akan balik lagi dan sekali lagi kita masih undang untuk yang sekarang lagi simak. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo kita tunggu di dua fasilitas yang kita sediakan. Nah, baik pendengar, kembali lagi masih menemani Anda dan tentu saja masih ngobrol bareng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan. Dan untuk yang sudah masuk di WhatsApp kita baca dulu. Selamat siang, dari Sal di Maswati. Ini mau nanya, perangkat desa atau pamong desa ini boleh ikut kegiatan kampanye atau tidak? Contohnya misal desa ini dipakai tempat kegiatan kampanye salah satu paslon. Nah, tidak jarang perangkat desa setempat ikut berada di lokasi kegiatan. Nah, apakah itu ikut kampanye atau hanya sekedar menjaga lokasi kegiatan atau karena sebatas sebagai tuan rumah? Bagaimana Pak Eko ini? Ini sering ditanyakan soalnya. Yang pertama, kalau ikut kampanye tidak boleh. Nggak boleh ya. Ikut kampanye itu karena memang aparatur pemerintah desa itu harus netral. Tapi kalau di desa itu atau di wilayah kerja aparatur pemerintah desa itu ada kegiatan, misalkan penyampaian visi misi gitu kan, aparatur pemerintah desa ini ada dua kewajiban. Yang pertama kan dia harus mengetahui dan mengendalikan kondisi wilayah. Artinya ketika yang bersangkutan datang di lokasi kampanye, asalkan tidak ikut kampanye loh ya, datang di lokasi kampanye kemudian tidak memakai atribut yang ada di kampanye, kemudian dia hanya bersifat mengawasi jalannya kampanye, ini yang pertama. Yang kedua, pengen tahu tentang visi misinya, itu boleh. Artinya dia datang di situ dalam kondisi stationnya pasif. Jadi selaku aparatur pemerintah itu boleh mengikuti kegiatan kampanye tapi tidak aktif. Yang dimaksud mengikuti itu karena kan kami ini di samping tugas-tugas administratif ada juga tugas kewilayahan. Jadi dan ini sudah kami sampaikan ke aparatur pemerintah desa karena bagaimanapun situasi dan kondisi ini tanggung jawab bersama. Itu Mas. Jadi kalau aktif di kampanye tidak boleh, ya tidak boleh karena tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi ketika memonitor jalannya itu boleh, memonitor jalannya, menjaga situasi gitu kan. Tentunya bersama dengan sinergi dengan aparat yang lain. Kan sama toh. Misalkan TNI Polri ada kampanye mengamankan, Pol PP mengamankan, Kesbang mungkin pamtupnya. Nah itu boleh, boleh. Tapi yang nggak boleh itu aktif. Artinya dia berperan aktif di dalam proses kampanye itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi sebatas pendamping gitu Pak. Iya, lebih ke arah monitoring wilayah sebetulnya. Lalu untuk strategi dari Dinas PMD sendiri untuk menjangkau kelompok yang misalnya kan disabilitas, usia, itu seperti apa Pak? Yang pertama yang kami lakukan tentunya karena organik kami ini kan banyak ya. Ada desa, ada kecamatan, tentunya kami sinergi. Yang kedua di desa itu tidak hanya aparatur pemerintah desa, tetapi ada namanya LKD Mas, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam beberapa kesempatan kami sudah sampaikan tentang bagaimana cara-cara ketika kita menghadapi situasi misalkan ada kelompok-kelompok yang rentan yang tidak tahu, kemudian bagaimana cara memberi informasi, mengedukasi tanpa bermaksud mengarahkan ke salah satu pilihan, tetapi bagaimana prosesnya yang untuk diketahui. Dan yang ketiga kami bekerja sama dengan Badan Kerjasama Antar Desa yang ada di 18 kecamatan. Badan kerjasama ini dibentuk dengan Permakades dan salah satu itemnya adalah salah satu yang dikerjasamakan terkait dengan bidang pemerintahan. Nah, pemilu ini bagian dari bidang atau lingkup di pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya alhamdulillah kami sudah menjalankan itu. Yang pertama tentunya memberikan pemahaman bersama.
memberikan pemahaman bersama bahwa ini tugas kita bersama. Itu harapannya seperti itu, Mas. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana Kesbangpol ini memanfaatkan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik nih, Pak? Ini kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk memanfaatkan teknologi dan digitalisasi ini, terutama itu dalam menangkal berita-berita hoax. Ya, itu yang nanti akan disampaikan untuk ini kepada Kominfo, Dinas Kominfo nanti. Gitu. Oke. Well, lanjut lagi ke Pak Eko ya. Bagaimana menghadapi keterbatasan teknologi di desa yang mungkin ada desa yang terpencil gitu, Pak G, agar masyarakat ini tetap mendapatkan informasi terkait dengan pemilunya. Gitu. Iya. Jadi gini, sumber daya aparatur kami ini beragam. Ya, khususnya aparatur pemerintah desa ini kan dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Memang kita akui daerah Magetan ini secara geografis ada daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses khususnya internet. Ada kayak blank sinyal, blank spotnya di situ ada gitu kan. Maka di sini peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ini menjadi garda terdepan untuk menjangkau informasi ke sana, karena mohon maaf ya, dari berbagai macam lapisan masyarakat tidak semuanya bisa menggunakan IT. Makanya kenapa saya sebut menjadi garda terdepan, karena beliau-beliau ini, teman-teman saya, aparatur pemerintah desa dan LKD ini adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Maka informasi-informasi ini bisa menjadi mereka ini bisa menjadi, teman-teman saya ini bisa menjadi rujukan. Dan faktanya memang ketokohan aparatur pemerintah desa sampai dengan hari ini cukup luar biasa di desa itu. Jadi ketika ada yang nggak paham, itu nanyanya mesti kalau nggak ke lembaga kemasyarakatan desanya ya pasti ke aparatur pemerintah desanya. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian kembali ke Pak Rudi. Nah, mungkin langkah konkret Kesbangpol sendiri dalam menangani pengaruh media dan berita negatif ya dalam ini yang mungkin bisa mempengaruhi kesadaran partisipasi politik masyarakat. Ya. Jadi coba saya menjawab. Jadi beberapa sudah kita laksanakan, Mas. Jadi kita sudah berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam penanganan atau pencegahan berita-berita hoax sih, termasuk ada mitra dari Kominfo sendiri sudah kemarin dari Kepala Kominfo menyampaikan sudah memitigasi juga untuk di ranah digital, karena yang teknis ranah digital di Diskominfo, dan termasuk dari kita juga dari Kesbangpol sudah memberi brosur, pamflet, sudah membagikan, mendistribusikan ke tingkat-tingkat sampai tingkat desa. Jadi untuk informasi-informasi yang sekiranya itu hoax untuk bisa dilaporkan atau tidak ditanggapi. Mungkin itu. Jadi sudah ini ya, sudah disosialisasikan semua. Nah, kemudian kita kembali ke Pak Eko lagi ya. Nah, Pak Eko, sejauh ini mungkin ada desa-desa yang mungkin masyarakatnya sudah mengalami polarisasi terkait dengan pilkada ini, Pak Eko. Kalau saya melihatnya secara umum, alhamdulillah ya, masyarakat tetap guyup kok. Tetap guyup. Kemudian kalau saya ke desa itu kebetulan ada kegiatan ke desa gitu, mereka masih kalau saya lihat masih normal-normal saja lah kehidupannya itu. Yang bekerja ya bekerja, yang ke sawah gitu kan. Memang pada waktu ke desa saya mampir ke beberapa istirahat di warung gitu ya. Memang pembicaraan ada, tapi terkait dengan polarisasinya ndak begitu kelihatan. Kalau saya melihatnya dari beberapa paslon ini ya semuanya aktif aktif dan masyarakat menanggapinya ya. Kita tunggu saja nanti prosesnya. Jadi, sampai saat ini terpantau aman gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Dan sampai dengan saat ini
di kami sendiri terkait dengan dugaan laporan ketidaknetralan aparatur, kemudian saya komunikasi kemarin dengan Bawaslu, tidak ada sampai sekarang. Nggih, alhamdulillah sampai hari ini nih. Itu menunjukkan bahwa yang pertama kesadaran politik aparatur pemerintah desa sudah cukup bagus. Kemudian informasi kalau memang ada beberapa yang kurang ya. Tetapi secara umum alhamdulillah bagus, dan yang membuat kami bangga adalah masyarakat Magetan tuh kedewasaan politiknya juga menurut saya sudah cukup bagus. Iya. Baik, dan sekali lagi mumpung masih ada sedikit waktu, mungkin ada yang ingin bergabung ya, silahkan. Kalau tidak ada, WhatsApp masuk, kita ke Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Magetan agar mereka ini lebih sadar akan pentingnya pilkada? Kepada seluruh masyarakat pemirsa Radio Magetan Indah ini, kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita songsong pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini bersama-sama ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Suara Anda sangat menentukan pembangunan Kabupaten Magetan untuk 5 tahun mendatang. Gitu. Ya, ada yang ditambahkan nih, Mas? Mungkin ada sedikit menambahkan untuk para pendengar Radio Magetan Indah. Mari kita sukseskan, bersama-sama kita sukseskan. Tidak hanya nanti sewaktu hari H, tapi juga pra, hari H, dan pasca. Sehingga Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan, baik itu pemilihan Bupati, Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan dengan sukses, lancar dan aman. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Zaidi. Kemudian dari Pak Eko, pesan terakhir dari Dinas PMD, Pak. Iya. Oh, jangan pesan terakhir, Mas. Saya ingin menyampaikan closing statement-nya aja. Jadi kalau saya kepada seluruh pendengar Radio Magetan Indah, tolong apa yang penjenengan dengarkan ini diinformasikan kembali ke masyarakat yang lain yang belum berkesempatan mendengarkan, bahwa suara penjenengan itu menentukan untuk nasib daerah kita 5 tahun ke depan. Beda pendapat, beda pilihan itu hal yang biasa. Ya, tetapi yang paling utama adalah kerukunan hidup, ini yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang utama. Semoga ke depan baik di Kabupaten Magetan maupun Provinsi Jawa Timur mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Yang itu merupakan salah satunya adalah wujud dari suara yang panjenengan berikan untuk memilih pemimpin kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, itu tadi pendengar pesan-pesan dari Kesbangpol dan juga Dinas PMD, dan karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi ya untuk kita lanjutkan, berarti kita harus akhiri obrolan kita siang hari ini. Dan tentu saja terima kasih kepada narasumber pagi ini, ada Pak Rudi, Pak Eko, ada Mas Zaini ya, atas diskusinya yang sangat informatif ini, dan semoga masyarakat Magetan ini semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pilkada, dan semoga pelaksanaan pilkada terutama di Kabupaten Magetan ini dapat berjalan lancar dan sukses. Amin. Baik pendengar, langsung saja dari kawasan Gorki Mageti, Jalan Yosunegoro Magetan, saya Imam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan.